小友，你真愿？一代已被敌手来袭，神王慧眼识珠，你信守？天道轮。Hai semuanya, selamat datang kembali. Untuk di sore hari ini kita akanlah melanjutkan dari Kaisar Yevan atau Shruding the Heathen. Untuk episode kali ini kita akanlah melihat beberapa orang suci ataupun petinggi-petinggi terkuat yang akanlah datang bertarung melawan Yevan. Ya, intinya semua ini berketerkaitan Jiang Taishu sebagai Raja Dewa dari keluarga Jiang. Tugas dari Yevan yaitu mencoba untuklah melindunginya. Pada intinya, dia akanlah terlibat dalam pertarungan yang cukuplah sengit. Kalau begitu, langsung saja kita gasken. Setelah berada di keluarga Jiang, salah satu penjaga di sana memberitahu kepada Yevan, untuk saat ini Raja Dewa mereka sedanglah melakukan sebuah pengasingan di satu tempat, dan kini mereka sedanglah menuju ke sana. Yevan hanya memberitahu dia datang bukanlah untuklah menyelamatkan Raja Dewa mereka, yaitu Jiang Taishu. Melainkan dia datang agarlah tidak terjadinya sebuah peperangan yang begitu besar. Intinya jangan sampai ada bencana lah. Dan ketika gerbang tersebut dibuka, Yevan akhirnya bisalah melihat sosok dari Raja Dewa, yaitu Jiang Taishu yang sedanglah bersemedi. Kedatangan dari Yevan juga disambut dengan begitu baik oleh tetua Jiang Yun. Dia mempertanyakan kepada Yevan, apakah semua rahasia dari Jiang Taishu benar-benar berada di tangannya? Dan apakah juga kalau dia ini telah mendapati sebuah warisan dari Jiang Taishu? Yevan mengkonfirmasinya kalau dulu dia pernah terjebak di Gunung Ungu dan untuk Jiang Taishu memberikan sebuah pesan terakhir kepada Yevan untuklah menyebarkan kebajikannya serta memberitahu kepada keluarga Jiang kalau mereka sedanglah dalam bahaya besar. Maka dari itulah dia datang untuk menyelamatkan sisa-sisa keluarga Jiang. Hanya saja dia tidak memiliki cara untuklah mendekati mereka selama ini. Sebab siapapun orang yang membawa berita tersebut dianggap sebagai kebohongan. Maka dari itulah dia melakukan semua ini dengan cara terang-terangan. Jiang Yun sungguhlah berterima kasih kepada Yevan karena dia telah menepati janjinya. Hanya saja untuk saat ini Raja Dewa mereka sudahlah kehabisan tenaga. Hanya bisa untuklah mengandalkan kolam naga dalam bertahan hidup. Baru aja dibilang mereka mendapati sebuah masalah. Kolam naganya telah kekurangan sumber daya untuklah mempertahankan energinya dan mereka sudah tidak mempunyainya sama sekali. Lalu, Yevan mengeluarkan bola naga. Dia meminta untuklah gunakan bola ini. Mungkin saja akanlah berhasil. Lantas, mereka yang melihat langsunglah terkejut-kejut. Karena ini bukanlah sembarang bola naga. Melainkan, ini adalah kristal obat abadi naga sejati yang biasa disebut sebagai mutiara naga. Sebelum menggunakannya, Jiang Yun kembali mempertanyakan dan meyakinkan apakah dia benar-benar yakin untuk memberikan mutiara naga ini kepada mereka. Yevan langsunglah mengatakan Raja Dewa Taishu pernah menyelamatkan nyawanya dan dia juga pasti akanlah berusaha sekuat tenaga untuklah menyelamatkan Raja Dewa Jiang Taishu. Lantas, mutiara naga ini langsunglah digunakan, membuat kolam naganya langsunglah bersinar. Mereka sangatlah yakin dengan mutiara naga ini, maka dalam 3 jam ke depan, Raja Dewa pastilah pulih. Namun, baru saja dibilang, datanglah musuh-musuh dari Jiang Taishu. Salah satunya ada 13 tuan suci yang sangatlah menginginkan kekuatannya, guys. Di luar sana, mereka sudahlah berhasil untuk menghancurkan formasi keluarga Jiang. Untuk tetua Jiang Yun langsunglah mencoba berbagai cara. Dan satu-satunya cara agarlah bisa untuk memenangkan pertarungan kali ini, yaitu mengulur waktu selama 3 jam agarlah Raja Dewa Jiang Taishu bisa untuklah pulih. Dan saran mereka yaitu bernegosiasi. Selama mengulur waktu, mereka akanlah memindahkan Raja Dewa, tetapi tetap saja ada yang membantah. Meskipun mereka bernegosiasi, tampaknya tidak akanlah didengarkan. Dan untuk pola kaisar dalam pertahanan, tidaklah mungkin bisa bertahan dalam 3 jam. Sedangkan ya untuk Yevan, dia hanyalah melihat mereka semua berdebat satu sama lain.
Mereka memiliki caranya sendiri dan inginlah memimpin dalam peperangan ini. Lalu, Jiang Yun langsunglah mengulurkan tangannya ke arah Ye-Fan. Apakah dia mempunyai sebuah rencana? Ye-Fan langsunglah mengkoreksi semua rencana mereka. Memindahkan Raja Dewa hanyalah solusi sementara saja. Negosiasi untuk mengulur waktu itu adalah perbuatan sia-sia. 转移神王只能 Justru itu akanlah menguntungkan para musuh agarlah mendapati bala bantuan. Jadi saran dia yaitu bersembunyi di bawah tanah. Yang pandai menyerang ataupun lebih jago, mereka akanlah naik ke langit untuk melakukan pertarungan. Untuk tahap pertama, aturlah strategi dalam peperangan begitu baik. Buatlah serangan kejutan kepada musuhnya. Tahap kedua, dia akanlah memasangkan bendera formasi di sekeliling istana keluarga Jiang. Dengan formasi ini, akanlah mengelabui mereka satu persatu. Agarlah rencana ini benar-benar berjalan lancar, semua ini tergantung kepada anggota keluarga Jiang. Apakah mereka benar-benar bisa dalam mengulur waktu peperangan? Lalu, untuk formasi pertahanan terakhir dari keluarga Jiang benar-benar hancur, yang membuat mereka berlima berhasil untuklah memasukinya. Setelah berada di dalam, mereka menyadari kalau mereka telah memasuki sebuah formasi. Tetapi ada salah satu dari mereka yang begitu sangatlah sombong kalau formasi ini bisa untuklah dihancurkan. Dan ketika dia periksa, ada 4 formasi yang telah mengelilingi mereka. Jadi satu-satunya cara agar bisa untuklah masuk, maka untuk keempat formasi ini haruslah dihancurkan. Namun jumlah mereka ini ada 5 orang. Alhasil keempatnya langsunglah diperintahkan untuk menghancurkan formasi tersebut. Jadi satu formasi 1 orang. Dan sisanya orang yang memakai jubah hitam berdiri di sana sendirian untuklah menunggu keberhasilan mereka. Sedangkan untuk Ye-Fan yang sudahlah menduga kalau pasukan dari 13 Tuan Suci tidak mungkin membuang-buang waktunya di sini. Sudah pasti mereka akanlah bergerak cepat. 各长老，以大地 Tetapi ya, Ye-Fan telah membuat sebuah rencana. Di setiap formasinya ini terdapat beberapa anggota dari keluarga Jiang. Maka dari itulah harapan terbesarnya adalah anggota keluarga Jiang sendiri. Semoga mereka bisa bertahan dalam 3 jam ke depan. Kayaknya nggak mungkin sih. Dan ketika salah satu dari mereka berada di altar selatan, langsunglah menemukan keberadaan dari Jiang Taishu. Dia pun langsung memberitahu kepada teman-temannya, membuat mereka berempat langsunglah menuju ke sana secara serentak. Dan ketika berada di sana, sama sekali tidak ada penjagaan, membuat si jubah hitam cukuplah begitu curiga. Mengapa sosok dari Raja Dewa yang begitu sangatlah diagung-agungkan, tidak adanya penjagaan sama sekali? Namun dengan begitu bodohnya, si jubah kuning berkata, mungkin saja seluruh anggota keluarga Jiang sudah sangatlah ketakutan dengan mereka dan merasa tidaklah mungkin bisa menang untuk melawan mereka. Jadi, mereka memutuskan untuklah pergi dari sini dan meninggalkan sosok dari Raja Dewanya, agarlah mereka bisa untuk bertahan hidup. Itulah yang dipikirkan oleh si jubah kuning. Dan siapa sangka, mereka semua setuju dengan statement tersebut. Alhasil, mereka mengerahkan serangan gabungan yang membuat ledakan langsunglah terjadi. Tetapi, itu juga masihlah belum cukup untuk menghancurkan tubuh dari Raja Dewa Jiang Taishu. Justru, ini malah membalikkan keadaan. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan sinar dan serangan bertubi-tubi juga dikerahkan, yang membuat mereka haruslah mengeluarkan formasi pertahanan. Dari semua ini, si jubah putih akhirnya menyadari kemungkinan terbesar mereka telah terkena sebuah jebakan. Baru saja dibilang, beberapa anggota terkuat dari keluarga Jiang sudahlah berada di sana untuk mengerahkan serangan. Alhasil ya, mereka berlima mendapati tekanan spiritual. Tidak sampai di situ, rencana dari Ye-Fan membuat mereka berlima dijadikan sebagai bahan pemurnian untuklah tubuh dari Jiang Taishu. Gile-gile, psikopat juga nih Ye-Fan ya. Lalu, tetua yang berada di sampingnya menganggap rencana dari Ye-Fan ini akanlah berhasil dalam mengulur waktu 3 jam ke depan. Tetapi Ye-Fan geleng-geleng kepala. Serangan mereka yang telah dikerahkan masihlah belum cukup untuk mengalahkan 13 Tuan Suci.
Meskipun untuk saat ini, kondisi mereka sedanglah mendapati tekanan, tetapi tidak tahu ke depannya. Jadi ya, Yevan sama sekali tidaklah mau menganggap enteng semua ini. Baru saja dibilang, mereka pun mendapati serangan secara mendadak, yaitu serangan dari monster tua yang menghabisi seluruh tetua di ruangan strategi. Sedangkan ya, untuk para tetua dari keluarga Jiang yang telah mengetahui tempat ini telah diserang, mereka tidak akan membiarkan monster tua ini bergerak secara semena-mena. Karena ya, di bawah mereka ini ada tubuh dari Jiang Taisu yang asli. Alhasil, pertarungan mereka tidak bisa untuklah dihindari. Selagi mereka melakukan pertarungan yang begitu sengit, Yevan terus-terusan untuklah menghindari. Dan ini adalah kebiasaan dari Yevan sebelum melakukan pertarungan serius, dia pasti akanlah mencari solusi dan titik kelemahan dari para lawannya. Setelah mengetahui kelemahan dari lawannya, Yevan akhirnya ikutlah membantu. Akan tetapi, para monster tua ini malah memutuskan untuklah bergabung menjadi satu yang mengeluarkan wujud monster kerangka begitu besar. Tetapi Yevan sudahlah mengetahui titik kelemahannya, dan dia langsunglah mengalihkan perhatian agarlah monster tua ini benar-benar fokus untuk bertarung dengannya. Lalu, Yevan juga memprovokasinya. Apakah 3 monster tua ini hanya memiliki kemampuan seperti ini saja? Jika iya, maka akhirilah pertarungan ini dengan cepat. Dan pada akhirnya, Yevan berhasil untuklah memisahkan mereka bertiga. Untuk para monster tua ini, cukuplah dibuat begitu kebingungan serta terkesan kepada Yevan karena dia adalah satu-satunya orang yang berhasil menekan mereka bertiga, bahkan sampai berpisah dalam penggabungan. Dan salah satu monster tua di sana akhirnya menyadari sosok dari Yevan kalau dirinya pernah bertemu dengan Yevan di Gunung Abadi. Tetapi mengapa dia bisalah berada di sini? Bukankah kabarnya dia telah meninggal dunia? Wadah, sejak kapan? Tetapi ya, Yevan sama sekali tidaklah menjawabnya. Dia kembali untuklah memperingati. Jika mereka inginlah mati, maka datanglah kepada dirinya. Tetapi jika dia takut mati, maka pergi sekarang juga. Masih tidaklah mau menyerah, mereka bertiga mengeluarkan satu senjata spiritualnya yang disebut sebagai tongkat pemanggilan jiwa 100 tulang. Dan dia langsunglah menghentakkan tongkat tersebut yang membuat seluruh korban yang mereka habisi, jiwanya langsung memasuki tongkat tersebut. Dan serangan pun langsunglah dikerahkan. Begitu juga dengan Yevan, langsung mengambil ancang-ancang untuklah bertahan. Tetapi siapa sangka, secara tiba-tiba serangan itu langsunglah berhenti dan keadaan menjadi begitu sunyi. Lantas, Yevan langsunglah pelongo-pelongo, sedangkan untuk si monster tua langsunglah berkata, mengapa bisa dia berada di sini? Dan tampak dari belakang, terlihatlah sosok wanita yang begitu cantik. Dia memiliki nama sebagai Peri Caiyun. Hua Long Chi. Wadidaw, kok bisa ya? Ya, bagi yang belum tahu kalau Peri Caiyun itu adalah kekasih dari Jiang Taisu. Kedatangannya ini ya sudah pasti membuat para monster tua serta Yevan akanlah dibuat begitu kebingungan. Karena sebetulnya untuk Peri Caiyun itu telah meninggal dunia dalam ribuan tahun yang lalu. Untuk umurnya saja telah diketahui itu 4.500 plus. Dan sudah pasti kedatangannya ini untuklah melindungi sang kekasihnya. Jadi sedikit preview untuklah di part berikutnya, kita akanlah diperlihatkan debut pertama dari Peri Caiyun untuk menghadapi semua musuh-musuh dari Jiang Taisu. Dan sudah pasti Yevan akanlah membantunya. Ditambah, dia juga mendapati sebuah anugerah dari Peri Caiyun karena telah membantu sang kekasihnya selama ini. Hai. Dan Mimin izin pamit undur diri, sampai jumpa untuklah di video berikutnya. Dadah!